Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan ke-6 ya, tentang bunga majemuk. Nah, ini kemarin kan kita sudah belajar tentang bunga majemuk. Nah, ini bedanya apa Bu hari ini dengan yang kemarin? Kita akan belajar tentang bunga majemuk part 2. Nah, ini adalah pertemuan materi atau yang nanti kita pelajari ya. Jadi di sini kita belajar tentang aturan 72, continuous compounding, dan menghitung hari ya. Kita kan ada nanti misalkan 30 November 2018 sampai 30 Januari 2020, misalkan disuruh ngitung seperti itu kan otomatis kita gak bisa kan ngitungnya satu-satu gitu. Nah, ini nanti ada caranya agar kita bisa menghitung cepat ya. Oke, kita ke yang pertama, yaitu ada aturan 72. Apa sih Bu aturan 72 itu? Nah, aturan 72 itu biasanya yang digunakan untuk menghitung yang berhubungan dengan jumlah periode. Nah, jadi kan kemarin kita tahu bahwa waktu yang digunakan untuk membuat jumlah uang menjadi 2 kalinya jika diinvestasikan dalam produk keuangan yang memberikan pengembalian tertentu. Nah, itu kan kita hanya tahu lewat rumus-rumus yang sebelumnya kan, padahal sebenarnya kita itu punya rumus yang lebih cepat menentukan ini jumlah periode itu. Nah, di sini ada aturan yaitu ini saya connect saja ya. Nah, ini alternatif aturan. Nah, aturan itu disebut dengan aturan 72, yaitu menyatakan hasil kali return periodik dan jumlah periode untuk membuat nilai awal menjadi 2 kali lipat adalah selalu 72. Jadi ini adalah hukumnya ya, yang di sini ya. Sebentar, ini panahnya belum kelihatan. Nah, ini P menjadi 2P, JHJ itu hanya jika I dikali N adalah 72. Jadi kita mempunyai pokok uang pokok ya, akan menjadi 2 kali uang pokok itu tadi ketika I dikali N itu sama dengan 72, atau di sini ya, N sama dengan 72 dibagi I, atau I sama dengan 72 dibagi N. Pasti kalian bingung ya, ini maksudnya gimana sih, kok belum nangkep. Oke, kita ke contoh ya. Ini ada contohnya. Jika diketahui tingkat bunga bersih deposito adalah 8%, maka diperlukan 9 tahun untuk membuat nilai awal P menjadi 2 kali lipat. Ayo, masih bingung nggak? Jadi kan di sini kan kalau kita pengen membuat P menjadi 2P jika I dikali N sama dengan 72. Lah, jika kita ingin mencari waktunya, maka kan tinggal 72 dibagi 8, yaitu adalah 9 tahun. Nah, sampai sini sudah paham ya, udah mulai paham ya. Nah, yang kedua contohnya itu jika seorang investor ingin portofolionya berlipat 2, sama aja ya, P menjadi 2P dalam 6 tahun, maka return tahunan yang harus dibeli adalah 12 PA, sama 72 dibagi 6 adalah 12, begitu ya. Itu terjadi jika kondisinya P menjadi 2P, itu aja cara cepatnya ya. Jika P menjadi 2P, hanya itu, hanya untuk khusus masalah P menjadi 2P aja. Oke, next untuk continuous compounding. Di sini digunakan jika periode perhitungan menjadi lebih pendek dari harian, misalkan per menit atau bahkan per detik. Contohnya adalah pertumbuhan penduduk. Kan kalau pertumbuhan penduduk itu kan ada sangkut pautnya dengan kelahiran, kematian kan. Kita kan juga nggak tahu kan, kelahiran kan bisa aja tiap menit atau bahkan per detik. Di seluruh negara ini kan juga pasti ada kan kelahiran per menit per detik. Nah, untuk penyebaran penyakit juga begitu, sama contohnya pada peristiwa corona itu ya. Sekarang bahkan penyebarannya corona kan hitungannya kan cepat, per detik aja bisa. Nah, itu kita gunakanlah untuk yang namanya continuous compounding. Jadi ini digunakan hanya untuk masalah khusus saja. Nah, dalam kasus tersebut sebenarnya kita masih dapat menemukan persamaan bunga majemuk, yaitu ya ini ya, SP 1 plus I pangkat T, tetapi dengan I atau F mendekati 0 dan M mendekati titik terhingga persamaan tersebut akan menjadi persamaan kontinu, yaitu
S sama dengan PE RT atau FV sama dengan PV ERT. Ini adalah persamaan yang nanti kita gunakan untuk mencari continuous compounding gitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya karena di sini saya kameranya di sini nggak kelihatan, saya bacakan aja. Untuk PV-nya diketahui adalah 15.600, F-nya adalah 10 juta, T-nya adalah 3, sehingga tinggal disubstitusikan, kita peroleh R-nya adalah 14,82. Yang terakhir adalah menghitung hari. Biasanya kita kan menghitung hari ada dua cara ya, manual sama menggunakan tabel. Kalau manual ini contohnya ya, satu-satu dihitung satu-satu ya, langsung dijumlahkan. Ini kita jumlahkan ya, misalkan 1 Juni sampai 3 November ya. Nah, ini kita hitung satu-satu, kita jumlahkan, hitungnya segini. Ini menghabiskan waktu yang cukup lama. Lah, kalau misalkan kita pakai metode kedua, kita pakai grafik pakai tabel. Nah, ini kan sebagai catatan untuk tahun kabisat, jangan lupa mendapatkan 1 untuk semua tanggal, mulai tanggal 1 Maret hingga 31 Desember, karena pada tahun kabisat terdapat 29 Februari dan nomor 60, sehingga 1 Maret akan menjadi 6, hari ke 61, 2 Maret menjadi hari ke 62 gitu. Ini adalah nomor urut harinya ya. Kita ke contoh aja langsung biar gak bingung. Nah, 1 Juni ke 3 November 2004. Ini kan merupakan tahun kabisat ya, jadi kita tambahkan 1 dengan 3 November 2004. Kita cari di sini ya. Ini ada 3 November. Langsung kita tarik November di sini. Nah, ini 307. Nah, tahun kabisat tinggal tambahkan 1. Begitu juga untuk 11 Juninya. Maaf ya, ini saya cocokkan sama soal yang ini ya, bukan 11 Juni tapi 1 Juni, typo ini ya. Terusnya 1 Juni 2004. 1 Juni 2004 ya. Ini ada 152 ya. Sebentar. 11 Juni apa? Oh, 11 Juni. Nah, kalau gitu berarti typonya bukan yang ini 1 ya, berarti ini memang harus 11 ya. Oke, mohon maaf ya. Terus sehingga kita jumlahkan saja, sehingga kita peroleh 145 hari. Ini harusnya 11 Juni ya sampai 3 November. Nanti saya benarkan saja biar enggak lanjut. Oke, ini ya. Oke, sudah benar. Oke ya, untuk yang pertemuan hari ini memang hanya seperti ya, cuma sebentar saja, materinya cuma sedikit yang saya sampaikan. Tapi untuk pertemuan minggu depan itu ya anak-anak, itu ada anuitas biasa, itu ada 11 materi yang akan saya sampaikan. Sebenarnya tuh harusnya anuitas biasa itu harusnya ada 2 pertemuan ya, karena kemarin kita juga harus belajar anuitas geometrik sama aritmatik. Jadi saya ringkas untuk anuitas biasa dengan 11 materi itu dalam 1 kali pertemuan. Semoga besok nututi ya, kita belajar. Kalau misalkan semua setuju untuk Google Meet, maka nanti kita akan Google Meet saja ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.